Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di sini untuk mengikuti agenda PUK episode untuk pendidikan dasar. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Ketua PUK, Bung Asrul, Bung Atino, dan seluruh jajaran pengurus. Kebetulan di pimpinan cabang ada 2 orang dari episode yang masuk jajaran pengurus cabang. Mungkin yang baru belum ada yang tahu ya, karena belum pendidikan dasar. Itu ada Bung Asrul dan Bung Atino ya. Bung Asrul dan Bung Apia, maaf karena terlalu besar jadi nggak nampak saya. Jadi perkenalkan, nama saya Mas Rial. Saya masih bekerja. Semua pimpinan cabang rata-rata bekerja ya. Saya bekerja di PT TSC. Ada yang kenal? Ada. Alhamdulillah belum kenal. Jadi kawan-kawan, hari ini saya agak sedih sedikit melihat antusias kawan-kawan untuk mengikuti pendidikan. Karena secara anggaran dasar kita tuh pendidikan tuh dibilang tadi nomor 1. 30% keuangan yang ada di organisasi tingkat PUK itu digelontorkan hanya untuk pendidikan. Itu di anggaran rumah tangga, anggaran belanja ya, anggaran belanja PUK itu 30% dianggarkan untuk pendidikan, baru sisanya untuk yang lain-lain. Jadi sangat miris kalau anggota tidak peduli terhadap pendidikan. Kenapa? Itu adalah hak yang disampaikan Ketua PUK tadi. Jadi kawan-kawan belum paham kalau belum ikut pendidikan. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Di sinilah kawan-kawan akan tahu nanti kalau kawan-kawan hadir di sini. Bagaimana kalau kawan-kawan pengen sesuatu tapi nggak tahu, ilmunya nggak tahu, ya kan? Disinilah harusnya belajar dulu baru dapat ilmu baru. Apa saja haknya kita? Udah punya kartu anggota belum yang baru? Itu hak dan kewajiban. Gak apa-apa, jawab aja. Kewajiban juga boleh. Ya. Yang penting jawab. Jangan takut untuk bersuara. Kalau di SPM itu seperti itu. Mau salah mau benar jawab dulu. Salah benar belakangan. Yang penting kita punya mental untuk menyuarakan sesuatu. Itu dulu. Benar kesalahannya belakangan Pak. Jadi kalau saya tanya jawab. Sepakat ya? Tuh, itu baru bisa dibilang mulai masuk tuh intinya SPM itu. SPM nggak ada diam-diam aja, ya. Kalau diam-diam aja bukan SPM, berarti pendidikannya harus naik tingkat lagi, biar mentalnya biar kuat. Jadi salah satu haknya kawan-kawan adalah KTA, kartu tanda anggota. Apalagi pendidikan. Semua pendidikan itu adalah bagian dari hak. Apalagi ada yang tahu? Karena belum belajar, kan? Wajar kalau belum tahu. Nanti kalau udah belajar ditanya jangan sampai tidak tahu ya. Nah, kalau udah belajar jangan sampai tidak tahu. Dipilih, memilih atau dipilih. Terus menyuarakan suatu, memberikan saran, itu adalah hak. Kawan-kawan bilang, woi ketua, woi pengurus, kami pengen nih pajak kita 100% dibayar oleh PT. Kalian coba advokasi ini. Suara itu boleh kita sampaikan?
Boleh. Itulah gunanya kalau ikut pendidikan ini, tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, suarakan apa kira-kira untuk kesejahteraan kita. Salah satunya itu. Di mana tempatnya? Bisa kalau punya WA group boleh. Kalau enggak, pas waktu konsolidasi boleh. Tapi kalau masalah keuangan cuma ada biasanya suarakan itu di Rakernik dan Musnik aja. Jangan pula di sini ditanya keuangan seperti apa, minta laporan. Enggak ada hak kita untuk itu. Hak kita cuma menanyakan terkait keuangan di Rakernik dan Musnik aja. Ya. Jadi itu ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Jadi seperti yang saya bilang tadi, harusnya kawan-kawan itu antusiasnya tinggi di Epson. Kenapa? Epson adalah salah satu PUK keanggotaannya yang paling besar di Batam, nomor 1. Tapi secara pergerakan, secara ini saya anggap masih jauh. Karena kesadaran dari kawan-kawan anggota itu belum muncul. Bukan tidak ada ya, belum muncul. Nah, bagaimana cara memunculkan kesadaran itu? Itulah tugas kawan-kawan pengurus. Bagaimana caranya munculkan kesadaran dari anggota? Tingkatkan konsolidasi. Ya, tingkatkan itu supaya apa? Terbangun, kalau bahasa kerennya apa ya? Chemistry ya. Chemistry ya. Terbangun itu chemistry antara anggota dan pengurus PUK. Jangan sampai pengurus nggak tahu siapa sekretaris PUK. Ya? Ada tahu sekretaris PUK siapa? Pak, nggak tahu. Pak, nggak tahu. Udah lama masuk keanggotaan? Oh, baru wajar ya. Kalau baru wajar, tapi kalau harusnya nggak harus tahu, karena kawan-kawan ngisi formulir itu ada tanda tangan ketua dan sekretaris. Kemarin ngisi formulir nggak? Atau ketua sekretarisnya untuk nggak ada namanya di sana. Biar saya rubah lagi itu cara formulirnya yang salah berarti. Ada ya. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu hal, kita juga harus melihat apa. Jangan asal tanda tangan. Nanti kawan-kawan dimasukkan ke jurang. Apa ini? Oh, ternyata ada namanya Bung Asrul, ada Bung Tino, tapi ada orang yang bertanggung jawab di sana. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan Epson ini lebih banyak lagi. Karena Epson keanggotaan yang paling banyak, harusnya antusiasnya itu lebih tinggi dari yang lain-lain. Karena ini adalah hak yang dibilang Bung Asrul tadi, dibilang pendidikan itu paling penting, tiangnya organisasi. Memang betul. Di pendidikan ini yang kita dapatkan semua. Apalagi di Epson, kalau tidak pernah mengikuti pendidikan dasar, nggak boleh. Yang lain-lain yang tadi itu ya, apa itu saya juga lupa tadi. Yang lain-lain tidak boleh, sah-sah aja. Kenapa? Supaya kawan-kawan diwajibkan pendidikan dasar. Itu sah. Sah buat pengurus PUK bilang, kawan-kawan nggak boleh dapat ini kalau belum pernah pendidikan dasar. Padahal itu hak, tapi dilihat dulu. Kasihan sekali pengurus PUK seperti itu, ya. Nah, tuh bangunlah hubungan yang lebih baik lagi ke depan. Bagaimana pengurus PUK itu bisa mengajak seluruh anggota PUK-nya. Itu yang paling penting. Jangan sampai pengurus itu mau ngajak sesuatu, kawan-kawan merasa yang lebih parahnya Pak, merasa nggak perhatian, udah diajak kayak PPS kosong, ya.
Kalau aku pecat aja kalau orang-orang seperti itu, kayak pepesan kosong, gak perlu orang banyak, tapi gak ada kontribusinya itu apa? Cuma kontribusi cos itu aja. Masih bisa kita bergerak dengan yang lain, masih kita bisa untuk yang lain supaya bantu anggota yang betul-betul militan. Nah, bagaimana caranya militan? Itulah tugas PUK. Bangun militansi di PUK, bangun militansi anggotanya semua. Jadi bukan hanya apa ya, PUK itu besar kalau militansi pengurusnya tinggi, militansi anggotanya juga tinggi. Anggota tuh aktif semua, walaupun nggak ikut aksi, minimal aktif memberikan saran-saran untuk PUK. Itu juga adalah salah satu haknya kawan-kawan, memberikan saran. Jadi saya berharap ke depan nggak ada lagi yang seperti ini, berubah ke arah yang lebih baik, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang agak menyerempet yang enggak bagus. Tapi itulah pimpinan kawan-kawan memang seperti ini. Pimpinan cabang kawan-kawan itu memang seperti ini. Apa adanya, ya, apa adanya. Saya nggak pandai bermanis-manis, nggak pandai menjilat-jilat, apa adanya. Apa yang ada itu yang harus disampaikan. Yang penting bisa membuat perubahan untuk kita semua. Itu yang paling penting, berubah. Tadi disampaikan kita harus saling menyampaikan. Itulah FSPI, ya. Bukan hanya tugas pengurus PUK, tugas seluruh anggota PUK, termasuk pengurus, untuk mengajak seluruh kawan-kawan yang sudah tergabung dalam keanggotaan FSPI untuk ikut aktif. Kayak apa namanya, MLM ya. Nah, kayak MLM itu satu orang ngajak 10. Nah yang 10 itu satu orangnya ngajak 10 lagi. Seperti itu. Jangan diam diri kita aja. Berarti kalau diam diri kita aja, berarti belum masuk, ya. Belum masuk itu pendidikan yang diberikan oleh trainer-trainernya nanti. Bisa ya? Jadi kawan-kawan, ke depan isu-isu kita yang ada di nasional maupun daerah ini semakin memberatkan untuk kita sebagai pekerja. Ini saya kasih bocoran sedikit. Apa itu? Pertama, kris BPJS Kesehatan. Ada yang tahu kris? Walaupun tidak anggota, harusnya kawan-kawan paham. Walaupun belum jadi anggota, baru masuk jadi anggota, harusnya juga udah paham, ya. Kayak kesehatan itu siapa yang menghasilkan? Kita para buruh yang menghasilkan itu lahirnya undang BPJS Kesehatan. Dan sekarang akan diadakan namanya kris BPJS Kesehatan, standarisasi. Kalau sekarang kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua mau distandarkan, ya. Kalau ruangannya mau distandarkan jadi 4 tempat tidur. Berarti kelas 1 yang 2 kamar, 2 tempat tidur akan jadi 4 tempat tidur. Kelas 2 yang mungkin 6 akan jadi 4 tempat tidur. Kelas 3 yang tadinya 8 atau 12 tempat tidur akan jadi 4 tempat tidur. Apa kendalanya buat kita? Kita tuh harus bantu sama-sama berpikir. Dengan adanya yang sekarang aja, kita mau berobat ke rumah sakit, yang kawan-kawan yang perlu nginap itu udah susah dapat kamar. Apalagi kalau disandarkan, lebih parah.
saya yakin nanti akan lebih parah kita mendapatkan kamar. Ya, itu berlaku bukan untuk anggota serikat aja, berlaku untuk seluruh masyarakat umum. Bisa jadi yang PBI nanti dia kelas 3, dia mau berobat nggak dapat kamar karena isinya cuma 4 orang. Tadinya 12 orang, hilang 8 ya, hilang 8. Bisa jadi rumah sakit itu belum punya uang dia untuk merubah jadi 4 tempat tidur, karena semua harus dirubah sesuai standar. Ada kamar mandinya 1, ada ininya 4 dan lain-lain. Jadi itu pertama kris, yang kedua pajak. Bisa pajak bayar sendiri. Nah, bayar sendiri. Sekarang bayarnya udah tiap bulan ya. Udah berlaku di episode. Kalau yang kemarin kan laporannya per tahun ya. Nah, ya, sekarang bayarnya sudah ada beda-beda ya. Anak 1, anak 2. Ya. Yang ketiga ada lagi namanya tapera. Ada yang tahu tapera? Biasanya anak gen-gen milik yang baru-baru Gen Z, apa namanya? Ya, itu pasti paham karena sukanya di TikTokan. Pasti tahu itu, banyak tuh di TikTokan tapera itu apa. Ya, gaji kawan-kawan akan dipotong lagi 2,5%. Sebagaimana dengan kita, bisa punya rumah nggak? Kira-kira bisa punya rumah nggak? Belum tentu. Kerja cuma paling lama 2 tahun, habis itu sudah nggak bisa dapat kerja lagi. Terus bagaimana dengan uang kita? Ya tunggulah sampai masa pensiun. Ambil waktu masa pensiun. Terus kita sudah punya rumah, warisan kita rumahnya gedung, gaji kita tetap dipotong? Tetap dipotong. Jadi kawan-kawan akan jadi penabung mulia kata pemerintah. Kau kan harus mensubsidi orang-orang yang belum punya rumah. Padahal subsidi itu tugasnya negara. Ini isu yang harus kita lawan. Jadi ada beberapa isu yang harus kita kawal dari nasional sampai ke seluruh daerah. Bagaimana cara mengawalnya? Di internal perkuatlah konsolidasi. Nanti kita akan apakah dengan aksi, apakah kita kemarin melalui apa namanya itu yang cuari etik apa namanya? Petisi. Ada nggak di Epson tuh ikut petisi itu? Belum dikasih tahu sama Pengolpiar. Nah, kita pecat aja Pengolpiar tuh Epson ya. Sudah. Oh nggak jadi dipecat lah ya. Udah bagus ini. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu perlawanan kita lewat petisi. Nanti mungkin lewat aksi juga akan ada. Jadi itu beberapa isu ya. Kalau isu internal itu tugas kawan-kawan semua untuk menyuarakan kepada pengurus. Apa yang kalian minta, suarakan. Apa yang kalian minta terkait kesejahteraan yang ada di Epson. Apa yang tidak berpihak kepada kita, suarakan. Berani? SPMI dididik untuk berani. SPMI dididik untuk punya mental untuk menyuarakan itu. Ya. SPMI tidak mendidik orang untuk diam atas ketidakadilan yang ada. Jadi kita dididik untuk berani menuntut keadilan. Itu aja. Terima kasih. Sekalian dibuka. Jadi sekalian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pendas PUK SPMI PT Epson Batam minggu berapa sekarang? 9 Juni 2024. Jadi dengan ini pendas saya nyatakan dibuka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.